Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin, dan juga kita hormati Ketua RW 13 serta jajarannya dan para Ketua RT, bil khusus Akhirul Kiram Ustaz Haji Nurul Zakaria yang terus menuntut kita dalam qiraatul Quran, bapak-bapak, ibu, adik-adik, jamaah pesantren Al-Asia Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema atau judul, kaget ketika melihat catatan amal. Jadi misalnya kisah futuristik nanti di akhirat, karena memang kita memerlukan informasi tentang akhirat itu. Selama ini kan kita cuma terima informasi dari media tentang dunia, tiap hari itu aja. Kadang-kadang bosan juga ya dengan politik itu ya. Ini ijazah palsu, barang palsu segala gitu. Bosan lama-lama ya. Ya pagi kita dicepokin berita-berita hoax, kadang-kadang gak benar itu ya. Kadang-kadang juga berita keuangan, pusing juga. Nah, saya ingin cerita tentang informasi akhirat. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kan bagian hidup kita yang paling lama itu ada di mana? Di akhirat. Dunia cuma sebentar, Pak. 100 tahun. Paling tinggi Nabi Nuh itu 950 tahun udah tuh. Begitu generasi nggak ada lagi. Bahkan kalau cerita tentang Nabi Muhammad cuma sampai 70 tahun ya. Pendek. Yang paling lama dia. Sehingga kita penting untuk mendapatkan berita tentang kehidupan yang paling lama, yaitu di akhirat. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Hadis ini diceritakan oleh Siti Aisyah. Imam Abu Daud menceritakan sampai syarah hadis itu, asbabul wurudnya apa ya, sebab turunnya hadis tadi. Kata Abu Daud, waktu itu Siti Aisyah istri Nabi menangis malam itu, nangis yang luar biasa. Artinya apa? Kalau hadis itu cerita tentang menangis, itu menangis beneran, bukan lagi kita sedih, bukan menangis. Rasul tanya, ya Aisyah, kenapa kamu menangis? Saya mendengar informasi tentang neraka ya Rasul. Saya takut sekali tentang akhirat. Lalu kemudian saya takut, ya Rasulullah, nanti kita bisa ketemu nggak dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga tuh, bisa ketemu lagi nggak dengan mereka itu? Atau kita bisa berkomunikasi gak dengan mereka? Atau kita bisa ingat gak dengan mereka? Lalu Rasul bilang gini, amma fi salasatin muwaqi'an la yazkuru ahadun ahadan. Orang-orang yang di akhirat nanti itu, dia nggak akan ingat dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya tuh, dengan ayah ibunya, dengan anaknya, dengan cucunya, nggak ingat Pak. Ya. Pada 3 keadaan. Ya. Amma fi salasati dalam 3 perkara. Kapan? Ketika di mizan, wal kitab, kemudian wasyurat. Ada 3 tempat yang orang pasti lupa ya, dengan keluarganya, apalagi dengan temannya. Termasuk jamaah ini
pada 3 tempatnya dilupa. Kapan? Ketika di mizan, ketika ditimbang. Timbang dia. Kita akan kaget, Pak, dan kita cemas waktu ditimbang itu. Aduh, ini geser kemana nih? Berat kamal salah, berat kamal salah. Itu, Pak. Jadi konsentrasi fokus ke timbangan itu. Dan ingat, kalau timbangan dunia, Pak ya, itu 1 gram itu gak akan berubah timbangan. Paham, Pak? Bapak timbangan beras atau timbangan apalah, 1 gram itu tidak akan berubah timbangan. Angka itu tidak bergerak, paham ya? Tidak akan bergerak. Kecuali timbangan mikro. Timbangan emas masih bisa, timbangan obat masih bisa. Ada timbangan mikro itu, dia sampai 0,1 gram, ya, 0,01 gram, 10 pangkat min 2 dia masih bisa nimbang. Tapi kalau timbangan biasa itu dia akan berubah. Tapi di akhirat nanti jadikan 0,01 gram, 10 pangkat min 10 bergerak timbangan. Paham ya? Orang takut. Masya Allah, paling gak supaya kesalahan saya. Kok kenapa jadi kelihatan begini? Itu orang cemas. Sehingga orang semuanya khawatir, cemas dengan timbangan amal kita. Yang kedua, tentang kitab. Pak, kita ini semua ada dalam catatannya. Nanti baca surat Al-Kahf tuh, ya. Apa tuh? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayat sebelumnya, iz yatalaqqal mutalaqiyani, ya. Dan setiap orang itu mesti ditemani dengan 2 malaikat, kiri dan kanan. Dia mencatat. Bukan cuma ucapan yang keras, bahkan ucapan yang sir, malaikat catat. Bukan hanya penglihatan yang bungkelek melihat, ya, jelas-jelas, lirikan mata saja dicatat. Bukan hanya pendengaran yang tajam yang dicatat, tapi hariring, apa hariring? Sayup-sayup, ya, terdengar dicatat. Ya. Bukan hanya penciuman yang tajam, Allah catat, tapi juga apa? Semeriwing bau itu ya, Allah catat juga. Gerakan tangan yang mengambil benda itu Allah catat. Atau senggolan orang, tangan yang gak sengaja, Allah catat. Langkah kaki ke suatu tempat, baik yang baik pun yang buruk, Allah catat. Bahkan geseran kaki itu, ya, geser kaki kita sholat itu, Pak. Apa Bapak kira kita geser kaki itu ketika sebelah kita geser, kita geser lagi? Kan ada tuh jamaah yang suka pengen jegal kakinya ya. Dia geser, kita geser lagi. Dia geser lagi kan, kali 3 gitu kan. Itu Allah catat, Pak. Catatan amal itulah yang kemudian orang takut. Kayak takutnya kita lihat buku tabungan tuh, Tabanas tuh, ya. Kan ada dikasih istri, buka buku tabungan, ngeri. Aduh, kenapa jadi saldo habis begini? Ya. Atau takut kaget kita lah, dompet kita pulang gaji itu tinggal separuh. Ya pernah gitu, Pak. Nah, ada Bu ya kayak gitu ya. Habis pulang tuh kita pulang gajian, dompet kita penuh. Sampai rumah tinggal separuh. Itu kaget. Nah kita pun sama, terkaget-kaget tuh, Pak. Melihat catatan amal kita. Nanti Bapak buka surat Al-Kahf ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika dibukakan kitab catatan amal itu, maka engkau akan melihat orang-orang yang salah itu, orang-orang yang nakal jahat itu, musyfikin, ketakutan, Pak, begitu melihat catatan amalnya tuh, bukunya tuh, musyfikin, takut, Pak. Orang-orang mujrim catatan amalnya. Ya. Yaquluna, mereka berkata,
Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini? Dia bilang celaka, apa ini? Dia mencatat semua perbuatan-perbuatan saya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja tidak sengaja, yang baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang sungguh-sungguh pura-pura, ada dalam kitab itu semua. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan dia dapatkan tuh catatan amal tuh yang dulu lupa. Kan banyak kita Pak, perbuatan kita yang kita lupa tuh ya. Lupa udah gak ingat lagi itu. Itu. Dan itu tuh kata Allah bilang la yadlimu rabbuka ahad, dan itu bukan bentuk kebencian Allah kepada kita, tidak Pak. Itu semata-mata karena apa? Kalau sekarang akuntabel ya. Di semua perbuatan kita dicatat dalam satu kitab namanya, As-Sahifah namanya. Kitab catatan. Dan itu orang takut Pak. Begitu kita buka kitab kita, Masya Allah, ternyata rapotnya merah semua Pak ya. Biruan cuma ada 4, 9 itu merah. Takut orang ya. Dan yang ketiga, kenapa Siti Aisyah menangis itu? Karena dia takut. Dia bilang, Prof cerita, yang orang takut dan gak akan kenal dengan itu ketika di Sirat, di jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Karena disitulah tempat kalau dia jatuh, di sana sudah ada gancu. Apa gancu itu? Kita kan suka korban tuh ya, ada gantungan daging tuh. Apa gancu namanya? Tempat kegantung itu. Neraka tuh di bawah jembatan Sirat, isinya itu semua Pak. Kalau kita jatuh nyangkut di situ. Digambarkan oleh Rasul bilang, di bawah jembatan Sirat itu bukan neraka. Kita belum sampai neraka Pak. Di jembatan Sirat itu bawahnya gancu. Kalau kita jatuh tersangkut di gancu itu, ya, kayak pancingan. Ya. Tapi alhamdulillah orang baik tuh Pak. Ada yang melewati Sirat itu seperti kilat. Kalbar cepat, ada seperti angin, ya, karnih cepat, ada yang seperti kuda terbang cepat, ada yang seperti jalan sapi, bapak, ada yang jalan merangkak, ya, sampai gosong kakinya, tapi dia nyampe Pak ujung ya, dia merangkak di jembatan itu sampai, tapi ada yang baru 2 langkah jatuh. Memang jembatan Siratal Mustaqim bukan jembatan seperti jembatan Pasopati yang bisa dilalui ya, dengan kendaraan sampai dengan kereta sepeda pun bisa. Dengan kekuatan kendaraan Pasopati bisa dilewati. Tapi jembatan Siratal Mustaqim hanya bisa dilalui dengan kekuatan hati. Kekuatan hati yang ikhlas, kekuatan yang bersih, kekuatan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bisa berjalan cepat di atas Siratal Mustaqim. Ini 3 perkara yang ditakuti oleh semua umat Islam, termasuk Rasul. Dia takut dengan 3 perkara itu. Lalu bagaimana agar kita tidak terindah di perkara itu? Dalam hadis Imam At-Tabrani kita sampaikan. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, salah satu man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa khilaful jannah. Ya. Ada 3 perkara lagi yang kalau orang itu bisa praktekkan, bisa lakukan, maka dia akan mendapatkan hisab, perhitungan, evaluasi, ya, yang mudah dan gampang dan cepat. Maka dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kan enak ya? Kita mengerjakan 3 amalan, nanti hisabnya mudah ya. Hisabnya mudah dan kita dimasukkan ke dalam surga.
Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Ahqaf, surat Al-Insyiqaq. Ya. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 13 tuh. Cerita tentang ini semua. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Nanti terusan sampai 13. Kata Allah, maka mereka-mereka yang diberikan atau diserahkan catatan amal itu di sebelah kanannya, famaman utiya kitabu biyamini, catatan amalnya nih Pak, Allah serahkan di sebelah kanan kita. Ya. Kita datang menghadap Allah nih, kata Allah, ini catatan buku kamu nih, ini rapot kamu. Kita kan terima rapot tuh dari guru tuh, tapi guru kita ngasih rapot tuh sebelah kanan. Ya, nih Pak rapotnya. Lah orang yang dikasih catatan amal di sebelah kanan itu pertanda. Pertanda apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Pertanda dia akan dihisab dengan cara yang mudah, cepat. Bapak kalau misalnya antri di rumah sakit itu ya, kalau Bapak kenal dokumennya lengkap tuh ya, belum sampai pemeriksaan itu dalam masuk begitu Pak. Bapak nonton Persib di Jalan Harupat ya, Bapak pakai seragam baju bobotoh, kan udah kenal penjaganya, tiketnya nggak ditunjukin tuh, masuk, udah kenal, aman. Ini juga sama, hisaban yasiro, perhitungan yang mudah. Waktu tutup lagi tambah satu lagi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka itu akan dikumpulkan dengan saudara-saudaranya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan kakeknya, dengan eyang buyut, terus jangka waring ke atas, ke bawah, cucu, cicit, dikumpulkan dengan teman-teman semua. Kan enak ya? Kita ketemu lagi Pak. Nih Pak, Bapak nginep di hotel bintang 5, ya yang top lah di luar negeri atau di Indonesia lah. Bapak makan tuh ya di lobi itu, makan enak kan, makanan hotel bintang 5. Tapi Bapak gak ada teman. Enak gak? Gak enak Pak. Gak enak. Makan sendirian tuh di lobi, di rumah makan hotel mewah, makan enak, bagus. Tapi gak ada teman, gak ada Bapak kenal, Bapak cerimukan. Ya. Kadang-kadang kita nih Pak, ya, mohon maaf nih ya, kalau kita nginep di hotel bintang 5, mulai dari tidurnya, masuk hotelnya tuh, ya, ada perasaan keinginan untuk dilihat oleh teman, paham nggak? Kita makan enak nih, pengen dilihat oleh teman, supaya apa? Jadi saksi kalau saya pernah nginep di hotel mewah, makan di hotel mewah, ada kesan pengen dilihat, itu manusiawi Pak. Agak sedikit gengsi lah, ya. Bapak naik mobil mewah, ya, Ferrari, apa aja, ada kesan pengen dilihat orang, minimal dilihat temen lah, bukan orang, dilihat temen, mesti ada yang kenal. Kadang-kadang kita pakai mobil baru jendela dibuka, ya, ada kesan, itu manusiawi, semua begitu Pak, ya, semua. Bahkan sekarang ini kadang-kadang kita sendiri memunculkan diri kita apa? Selfie. Ya, oh hotel Marriott, gitu ya. Oh makan di Marriott, selfie, upload. Apa maksudnya? Supaya teman-teman kenal, tahu, oh bapak itu lagi tinggal di hotel, makannya enak-enak, pakai mobil. Jangan kelas ustadz Pak, ustadz Pak. Dia di Dubai, ya. Dia foto tuh kan, selfie di depan Ferrari, Lamborghini, truk, pas diupload kan.
Se-Indonesia kenal kan? Itu ustadz terkenal Pak. Apa maksudnya? Kalau bicara tentang keikhlasan kan nggak akan ikhlas Pak. Bohong kalau ikhlas, ya Pak. Mesti ada motivasi, ada unsuriah di sana. Ya. Oleh karena itu kalau Bapak ibadah nih, mohon maaf kalau nanti kena suci ya. Hati-hati dengan perkara ini. Karena dia akan mengurangi ya, nilai keikhlasan itu. Ya. Ada unsur sedikit riya yang bisa merusak ibadah. Kembali. Jadi bagaimana kita pengen hisabnya mudah? Kan pengen apa ya? Yang kedua masuk surga. Yang ketiga ketemu saudara kerabat. Kan enak Pak ya? Kita tinggal di surga, aduh ketemu. Alhamdulillah kita sama masuk surga. Kan senang Pak ya? Ternyata kamu di surga juga ya? Iyalah. Kamu dulu barunya bukan main di dunia ya, gitu ya. Senang Pak. Ketemu, waduh ini teman soulmate saya nih. Seperti kamu di neraka. Saya kamu suka dugem, ya. Ternyata kamu di surga juga, ya kan aku udah tobat, gitu. Udah tobat sebenarnya gua tobat dulu. Itu yang kata Nabi Ibrahim Pak. Nih Nabi Ibrahim Pak ya, Bu ya. Dia itu dimirajkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi Muhammad miraj dia. Nabi Ibrahim sama juga. Dan istimewanya Nabi Ibrahim itu diperlihatkan kaumnya. Pak, Bu, nih ya, perhatikan. Nabi Ibrahim miraj ke langit. Allah perlihatkan tuh kaumnya perbuatan dipertontonkan oleh Allah. Di antara kaumnya ada yang mencuri, korupsi. Kurang ajar ternyata dia pencuri, suka ke masjid tapi korupsi. Ya Allah, binasakan dia. Langsung doanya Nabi kan mustajab, langsung meninggal. Allah perhatikan lagi, kaumnya berzina, maksiat. Wah, brengsek itu ternyata dia suka ke masjid tapi suka berzina, dia maksiat. Ya Allah, binasakan dia. Mati langsung Pak. Allah ini apa? Nurut kalau sama Nabi Pak. Ya. Doanya mustajab. Mati. Lalu kemudian Allah utus malaikat Jibril. Jibril, coba kamu temui Ibrahim itu ya. Kalau melihat setiap orang jahat itu berdoa kepada aku agar dibinasakan, nanti dia habis tuh, ya. Umatnya habis itu. Sampaikan salam kepada dia. Ya. Kemudian malaikat turun, malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim, kamu tuh ya, kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau kamu melihat kebusukan umat itu, kamu berdoa minta dibinasakan, pasti Allah binasakan. Kamu tahu nggak kira-kira yang bisa memaafkan dia itu siapa? Allah. Kamu tuh nggak potensi kaum itu kalau berbuat dosa mungkin gak akan mohon maaf kepada Allah. Mungkinkah dia akan bertobat kepada Allah? Mungkin. Kenapa kamu tidak tunggu dia semua bertobat dulu, mana-mana dulu? Pasti dia akan bertobat. Karena ampun nanti udah bertobat. Kamu tahu nggak? Kalau nanti dia punya anak, punya cucu, istri atau suaminya, dan anak cucunya berdoa mohon diampuni orang tuanya, kira-kira kabulkan nggak? Kabulkan. Pak, kita ini ahli pendosa ya. Kita punya anak soleh. Ya. Anak soleh itu mendoakan orang tuanya, ya. Walidun soleh yang auna. Anak soleh mendoakan orang tua agar diampuni. Dan itu pasti diampuni. Kata Jibril, nanti anak-anak cucunya akan berdoa agar ayahnya diampuni, agar ibunya, mamanya diampuni. Pasti diampuni. Bukankah orang yang berdosa itu punya harta warisan banyak? Kalau harta warisan disedekahkan untuk kepentingan maslahat, itu kan bisa menjadikan ampunan bagi orang tuanya sekalipun berdosa. Jadi Ibrahim, stoplah doa kamu yang seperti itu agar membinasakan orang-orang yang berdosa. Allah kabulkan. Jadi sekalipun berdosa Pak, ya, biarkan saja. Mohon maaf nih, kita lah, gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita putar kaset kita waktu masih muda tuh Pak ya, kan barunya bukan main Pak. Nakal. Bapak sekali-kali putar kaset,
waktu kita muda ya, dari SMA lah yang gampang. Kalau SD kan masih mungkin masih lugu-lugu gitu ya Bu ya. Ibu waktu SD SMP lugu ya. Waktu SMA kan apa main. Putar kaset itu refleksi pada diri kita di jalan Ramadan nih ya. Oh iya ya. Kita kan baru sadar setelah dewasa ini. Baru insaf setelah dewasa. Itu Pak. Kembali. Ada 3 amalan yang bisa mendapatkan tadi itu ya. 1, hisabnya mudah, masuk surga, ketemu kerabat. Apa? Rasul bilang silman qata'aka ya. Wa tu'fi man dhalamaka wa tu'fi man haramaka ya. Hubungkan silaturahmi yang pertama. Silman qata'aka. Ikat tali kerabat yang selama ini terputus gak ada komunikasi itu, sambung silaturahmi ya. Temui mereka, bikin grup WA keluarga itu, silaturahmi. Memang silaturahmi ada yang menyebutkan silaturahim serahim seketurunan, ada silaturahmi sifatnya umum, semua dengan teman, kerabat, saudara, siapa saja silaturahmi ya, saya bilang silaturahmi. Jadi memang tafsirnya banyak, kita nggak usah terkecoh. Pokoknya menyambung silaturahim atau silaturahmi itu bagus, dan itu bisa menyelamatkan kita. Jangan hanya lebaran, memang lebaran karena kita libur semua. Ya. Cari hari-hari lain, jangan pada pas kawinan boleh juga, atau jangan pas kematian silaturahminya. Cari momen-momen yang kita enak. Ya, kalau kita kawinan kan kita nggak bawa apa-apa ketemu teman. Paling buat yang menikah, ya. Kalau orang meninggal kita nggak bawa apa-apa, paling kita cuma apa teman gitu. Nyecep dia. Kalau di kampung tuh sekarang baskom tuh, tutupin. Ya apa namanya istilahnya itu? Uang titip tuh. Hah? Iya, kalau orang meninggal ya. Nah, paling ketemu itu. Cari momen yang kita datang sengaja, niat datang, ya. Itu bagus. Silaturahmi. Nih, sekarang kan musimnya Najran nih, Nadran. Memang Nadran ini apa? Tradisi apa? Orang-orang dulu ya, ziarah kubur menjelang Ramadan, tradisi. Kalau kita baca sejarahnya memang hampir seluruh tradisi kita kan berasal dari animisme Pak. Tradisi kita Indonesia nih Pak, kan dulunya memang dari apa? Kaum pagan dan animisme, bawa-bawa Hindu, Buddha, dulu semuanya, hampir semua kan Islam baru masuk abad ke-12. Sebelum itu Nusantara negeri yang entah berantah, sehingga banyak tradisi-tradisi yang masih terus berjalan, ya. Termasuk Najran. Nah, kita isi Najran itu dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena hadis menyuruh ziarah. Fazuruha, berziarah kalian. Disuruh kita datang ke kampung, mampir ke saudara, gitu ya. Itu silaturahim. Silman qata'aka. Di samping itu juga kita akan menambah usia. Orang yang silaturahim umurnya panjang Pak. Nabi Daud punya murid, ya anak muda tuh. Kata malaikat penjemput nyawa, ya Daud, murid kamu itu umurnya tinggal 6 hari. 6 hari lagi Pak. Dikawinin sama Nabi Daud, ya, sehingga dia bersilaturahmi. Apa akhirnya? Umurnya bertambah 20 tahun. Dalam hadis lain, Bapak Gahab nih Pak, cerita tentang orang yang umurnya tinggal 3 hari Pak. Umurnya tinggal 3 hari. Kasih tahu umur udah 3 hari. Silaturahim Pak. Jadi apa? Bertambah jadi 30 tahun umurnya. Masya Allah. Sebaliknya kata Imam Badahab nih, orang yang umurnya tinggal 30 tahun karena memutuskan tali silaturahmi umurnya tinggal 3 hari. Ini hadis Pak. Hadis saya ceritakan, ada yang apa sahih, ada yang lemah, ada yang hasan. Tapi ini dijadikan sandaran apa fardhu amal untuk bersilaturahmi. Silman qata'aka. Yang kedua, wa tu'ti man harama, memberi nih. Tadi kan saya bilang bawa oleh ya buat ustaz, ya buat guru, buat orang tua tuh beri tuh. Sekarang kan gampang makanan ya. Restoran Sabar Jaya, ada rendang,
ayam panggang, paket 10.000. Kan ada, bisa buat BK. Gampang, Bapak itu ayam panggang tuh ya. Buat guru kita di bawa. Ini Pak, memberikan apa? Semacam hadiah buat guru tuh. Wah, itu disunahkan. Bahkan kalau Bapak baca surat Al-Mujadalah itu menjadi wajib hukumnya. Datang ke guru, ini bawa oleh-oleh ini, itu Bapak nanti baca di Al-Quran surat apa? Menjadi Mujadalah. Bukan cuma sunnah, diwajibkan. Bahkan kalau Bapak minta pendapat seorang guru nih, ya, Ustaz, tolong kasih saya ilmu dong, nasihatin saya dong, dan saya dong, kan datang ya. Bapak lengok, itu menjadi sunnah, Pak. Datang dengan membawa apa? Cenderamata, benda. Gak usah rokok sebungkus cukup, ya, terus rokok. Bara-bara 2003 kan cukup. Syarat agar doanya dikabul. Ini mah datang ke Ustaz minta doa berkali-kali gak pernah bawa apa-apa. Benar, saya bukan aku takutin. Ini informasi yang disampaikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang ke guru, ke Ustaz minta didoakan, minta nasihat, minta ilmu tuh, bawakan sesuatu ke dia. Oh ya, apa kayak panggang, boleh. Itu syarat agar doa Ustaz itu mustajabah. Ini kan enggak. Ustaz itu nggak manjur dibilang, nggak masuk doanya. Datang lengok, ya nggak manjur doanya. Saya sakit 10 kali tempat dia nggak pernah manjur doanya. Saya minta doa usahanya maju, nggak maju. Doanya mampet, bukan mampet karena kita yang nggak pernah bawa. Lalu saya bisa praktekin, datang ke guru saya. Itu saya bawa tahu haramat membawa oleh ya. Yang ketiga, watuk fi man dhalamaka, memaafkan orang yang pernah menyakiti. Nih kita nih kan nama-nama teman-teman ya, kita sering track dengan teman, dengan saudara, maafkan kan. Dan ini momen terbaik menyongsong Ramadan. Kan waktu bulan suci ya, kita sucikan diri kita. Bukan jasmani, tapi juga rohani. Apa rohani? Kita punya keluaran banyak Pak sebagai manusia. Punya saling memaafkan. Maafkan ya. Istri, suami, anak, cucu, ya, dengan teman, dengan kerabat. Sekarang lebih gampang dengan WA, Bapak bisa share. Ya. Dan sekarang udah rame tuh menjelang Ramadan, pasti rame tuh ya, apa namanya, flyer minta maaf itu banyak. Pakai itu, gunakan, artinya lebih praktis, logis, sangat membantu. Dan satu hal lagi ya, ganjaran kata Nabi ini, asra'u khairin sawab